Objek IPA dan pengamatannya. Bab 1. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Manfaat belajar IPA. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang kedua, untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam? Yang ketiga, untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warnanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh dari belajar IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang pertama, objek yang berukuran kecil atau renik. Yang kedua, objek yang berukuran besar. Nah, secara garis besar, objek yang dipelajari dalam IPA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek yang berukuran kecil dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil misalnya bakteri, virus, dan partikel atom. Sedangkan objek yang berukuran besar misalnya lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya, kita mengukur panjang meja 1,5 meter. Nah, di sini panjang merupakan pengertian dari besaran. Sedangkan 1,5 adalah nilai besaran dan meter adalah satuannya. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku misalnya jengkal, hasta, dan depa. Tebal perat logam tersebut adalah pembacaan hasil pengukuran jangka sorong adalah jumlah nilai pada skala utama, ini skala utamanya, dan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Jangka sorong memiliki ketelitian yaitu 0,01 cm. Nah, cara mengukurnya adalah pertama, kita lihat posisi 0 pada skala noniusnya. Nah, angka 0 di sini melebihi dari 12. Jadi setiap garis kecil-kecil ini bernilai 1. Nah, jadi angka 0 ini berada di antara 12,1 dan 12,2. Nah, cara menghitungnya yaitu kita ambil angka sebelum angka 0 di skala noniusnya ini. Jadi di sini yaitu 12,1 kita tulis 12,1 cm plus, kemudian kita lihat skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di angka 8. Jadi yang berhimpitan yaitu 8 di angka 8 dikali 0,01 ini ya, jadi sama dengan 12,1 plus 0,08 sama dengan 12,01.
Jadi jawabannya D, 12,18. Jadi begitu cara membaca pada skala jangka sorong. Kesimpulannya yaitu angka skala utama yang ditunjuk angka 0 skala nonius ditambah angka skala nonius dikali skala terkecil. Tebal pelat logam diukur menggunakan mikrometer skrup seperti gambar. Nah, ini gambar mikrometer skrupnya ya. Nah, pertanyaannya, hasil pengukuran tebal pelat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer di atas adalah berapa mili? Nah, untuk mikrometer skrup ini punya ketelitian. Ketelitiannya 0,01 mm karena kan di sini dalam milimeter nanti pengukurannya. Pertama kali yang kita lakukan, kita lihat angkanya dulu. Angka yang di depan ini menunjukkan angka nih 4. Di sini jadi 4,5, di sini jadi 4,5. Habis 4 jadi ini 0,5 ya, yang di bawah. Ini 4,5, 5, habis itu di sini 5,5. Nah, ini 5,5. 5,5 berarti tulis sama dengan 5,5 ditambah angka yang di sini. Kita lihat. Di sini kan 5, 10, 15, 20. Jadi yang ngepas dengan ini nih, garis ini itu yang kita ambil. Jadi yang mengepas ini kita ambil dari 10 nambah 1 jadikan 11. Nah, 11-nya ini ditambah 11 dikali ketelitian mikrometer skrupnya dikali 0,01. Jadi sama dengan 5,5 ditambah 0,11. Jadi sama dengan 5,5 ditambah 0,11. Kita tambah ya. Jadi ini 1, ini 6, ini 5. Jadi hasil pengukuran tebal plat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer adalah 5,61 mm. Nah, ini nih jawabannya berarti yang A ya.